Dahlan Iskan menyebut jika kepemimpinan Presiden Jokowi adalah yang terkuat sejak pasca reformasi yang lalu. Dahlan Iskan menyebut jika dukungan politik di pemerintahan Joko Widodo, dukungan politik di DPR sangatlah kuat karena hampir semua fraksi di DPR mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan hanya PKS yang menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, tetapi kekuatan kursi PKS hanya kecil sehingga sekarang ini DPR memberikan dukungan penuh terhadap Presiden Joko Widodo. Dan selain Dahlan Iskan, Ray Rangkuti menyebut juga Presiden Joko Widodo adalah presiden yang terkuat setelah Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Faktor utamanya menurut Ray Rangkuti, mayoritas partai besar berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini. Ya, bayangkanlah, dulu Gerindra yang menjadi oposisi, sekarang juga menjadi koalisi Presiden Joko Widodo. Golkar, PAN juga di koalisi Presiden Joko Widodo. Belum lagi relawan yang banyak dan juga buzzer-buzzer tentunya. Semua mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan dinilai Presiden Joko Widodo membawa perubahan bagi Indonesia. Sehingga parpol-parpol yang dulu menjadi oposisi sekarang menjadi koalisi Presiden Joko Widodo. Maka tidak heran jika Dahlan dan juga Ray Rangkuti menjuluki Presiden Jokowi adalah presiden yang terkuat setelah Soeharto. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dahlan sebut politik Jokowi adalah terkuat setelah Soeharto. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI dalam waktu lalu. Sidang paripurna pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin tanpa mendengarkan aspirasi rakyat, sebab Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri BUMN era Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan, angkat bicara melalui halaman diswe.id yang dikutip suara.com Selasa 6 Oktober 2020 yang lalu. Dahlan mengatakan bahwa dari segi politik, pemerintahan Joko Widodo dinilai paling kuat selama 22 tahun terakhir dibandingkan era kepemimpinan B.J. Habibie hingga SBY. Rezim Jokowi lebih kuat secara politik. Memang B.J. Habibie bisa menguatkan rupiah dari 17.000 per dolar menjadi 8.000 hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tetapi pemerintahan hanya seumur jagung. Secara kapasitas begitu kuat Habibie, tapi secara politik begitu rapuh, kata Dahlan. Sedangkan Gus Dur juga begitu kuat basis kulturalnya, akan tetapi juga hanya berkuasa setengah periode. Sementara SBY agak berbeda. Meski melewati krisis tsunami dan krisis keuangan 2008, tetapi kekuatan dukungan kapasitasnya membuat SBY bisa menjadi presiden 2 periode. Kalau saja tidak ada pembatasan masa jabatan, ia akan bisa 3 periode, ujarnya. Sementara itu, di pemerintahan Jokowi sekarang dukungan politik di DPR sangat kuat karena hampir sebagian fraksi di DPR mendukung pemerintahan Jokowi. Sekarang hanya PKS yang oposisi frontal, tetapi kekuatan kursinya kecil sekali. Praktis sekarang ini DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan, mulai dari perubahan di KPK, undang-undang pandemi, dan yang terakhir adalah Omnibus Law. Semuanya begitu mulus lolos di DPR, tuturnya. Belum lagi soal praktik sehari-hari dalam pengelolaan negara, semua terlihat begitu mulus. Begitu mudah menjadi menteri-menteri era Jokowi sekarang, tidak harus menghadapi sikap DPR yang garang. Saya begitu kagum dengan kekuatan pemerintahan sekarang, juga pada semangat melakukan pembaharuan. Inilah revolusi mental yang dimaksud dulu, kata Dahlan. Lantas Dahlan membayangkan betapa lelah dan rumitnya menyiapkan RUU Cipta Kerja, terutama bagaimana 79 undang-undang harus ditinjau untuk dirangkum hanya dalam satu Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster dan 1244 pasal. Secara teori, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menyelesaikan saling tabrakannya begitu banyak undang-undang. Berakhirlah era hukum tidak sinkron di bidang ini, ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bakal menjadi jawaban atas segala permasalahan dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan regulasi atau hiperregulasi, kata Airlangga dalam pidato pandangan pemerintah yang disiarkan secara virtual Senin 5 Oktober 2020 yang lalu. Maka dari itu, kata dia, undang-undang ini menjadi suatu langkah besar pemerintah dalam melakukan penyederhanaan segala bentuk aturan birokrasi yang berbelit. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi, dan untuk itulah diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan lapangan kerja, katanya. Ketua Umum Partai Golkar itu mengklaim, dalam penyusunan undang-undang tersebut pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam dengan 64 kali rapat yang dilakukan antara DPR dan pemerintah. Hasilnya 11 klaster. Adapun ke-11 klaster undang-undang dari RUU Cipta Kerja antara lain Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 4/2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 20/2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Kemudian 4 undang-undang dalam RUU Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6/83 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Ray Sangkuti lantas menjelaskan sebab utama Presiden Jokowi dinilai kuat. Faktor utamanya mayoritas partai politik besar berada dalam koalisi pemerintahan di periode keduanya ini. Menurut saya, Presiden Jokowi adalah presiden dengan kekuatan terbesar dan juga dukungan terbesar secara politik kedua setelah Pak Harto dalam sejarah Republik Indonesia. Jadi, semua sekarang di tangan dia, partai-partai di tangan dia. Pendukungnya relatif banyak yang militan, kata Ray saat menjadi pembicara di kanal YouTube Tagar TV, dilihat Kamis 15 Oktober 2020. Oleh sebab itu, Ray menyarankan Presiden Jokowi beserta jajarannya jangan terlalu alergi ataupun paranoid dengan diksi revolusi yang dihembuskan kubu oposisi. Sebab, revolusi tidak bisa dibuat hanya dalam hitungan sehari 2 hari saja. Dalam catatannya, di beberapa negara pun untuk mencapai suatu revolusi membutuhkan waktu puluhan tahun. Revolusi Iran, revolusi Tiongkok, Rusia, semua puluhan tahun terjadinya revolusi itu. Jadi pada 2024 kita sudah pilpres, cari presiden baru lagi. Jadi revolusi belum berkembang, kita sudah pemilu lagi, kira-kira begitu. Ray pun meyakini sejauh ini belum ada kekuatan besar yang mampu menggoyangkan kekuasaan Presiden Jokowi hingga tahun 2024. Namun, ia mengingatkan hanya keretakan internal yang membuat presiden 2 periode tersebut bisa lengser. Kecuali di antara mereka sendiri retak di antara partai-partai pendukung presiden. Ini presiden kedua yang paling kuat secara politik dengan didukung partai politik, militansi, dan relawan yang banyak ditambah booster influencer, ucapnya. Kehadiran Rizik Syihab bersama FPI juga koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami yang digalang Din Samsudin dan Gatot Nurmantio harus dijadikan tantangan dalam negara demokrasi ini. Ray tidak menginginkan keberadaan oposisi ditanggapi sebagai ancaman berlebihan. Mengenai adanya gelombang demonstrasi menolak keberadaan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja pun, kata Ray, semestinya pemerintah sudah dapat memprediksi sejak awal reaksi protes dari masyarakat, sebab Undang-Undang Sabu Jagat itu dikebut secepat kilat di tengah hantaman pandemi ini yang melanda Indonesia. Apalagi ditambah dengan prosesnya yang sedikit banyak dipertanyakan oleh karena naskahnya berubah-ubah. Jadi jangan buru-buru melihat orang lain seperti ancaman, kata Ray Rangkuti.